Dipersembahkan oleh Susu Steril 7 Kurma. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Masya Allah, Masya Allah. Paham nggak Kak Dadi dengan ayat yang dibacakan ya? Luar biasa, wahai hambaku yang melampaui batas, kata Allah ya. Allah nggak pernah berkata kasar loh, berkata buruk pada hambanya ya Allah. Bi, kita sapa pemirsa dulu ya. Silahkan. Terbawa suasana tadi kakak ngaji, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Metro TV dimanapun Anda berada, yang insya Allah selalu dalam keadaan sehat walafiat hari ini. Jumpa kembali bersama kami, keluarga Ustaz Taufikur Rahman, masih di acara kesayangan kita Asmaul Husna, Masya Allah. Dan hari ini tadi sesuai dengan surat yang kakak bacakan. Surat apa sayang? Al-Dumar ayat 53. Ayat 53. Allah Maha Pengampun. Allah Al-Ghafur. Kita akan bahas itu ya. Luar biasa. Dengan tema kita adalah mengampuni dengan ikhlas. Ini mengucapkannya mah gampang, pemirsa ya. Mengampuni dengan ikhlas. Tapi kalau kita lihat, Allah memiliki nama yang luar biasa, Al-Ghafur, Allah Maha Pengampun. Sebagaimana banyaknya dosa-dosa hambanya seperti buih-buih di lautan, Allah Maha Pengampun. Allah nunggu siapa yang mau memohon ampun, Allah ampuni. Sampai segitu coba. Ya. Nah ini bagaimana dengan kita nih sebagai makhluk Allah, sebagai khalifah di muka bumi ini, apakah kita bisa memaknai nama Allah Al-Ghafur, mengampuni dengan ikhlas? Manusia teh ya, punya hawa nafsunya banyak kan? Punya dendam, punya amarah, punya segala macam. Gimana nih Bi? Allah ini mempunyai nama yang luar biasa. Al-Ghafur, luar biasa, Masya Allah. Pemirsa Metro TV dimanapun Anda berada, jadi tetap kekeranji belum mengkena. Kita ngaji di Asmaul Husna. Ya. Kali ini dari ayat yang kakak bacakan di surat ke-39, juz ke-24 di ayat ke-53, ini betul-betul tamparan buat kita Bunda, ya, kepada hamba-hambanya nih. Nah, karena Allah yang nyontoin. Nah, pertama gimana Ustadz? Nah, ini dengan momen Ramadan pas banget kalau kita mau memaksimalkan. Satu kakak, Bunda, pemirsa, Ramadan secara mana etimologi artinya pembakaran. Maksudnya Allah dibakar dosa-dosanya. Nah kemudian versi lain Nabi memberikan jaminan 10 pertama rahmah, 10 kedua maghfirah. Nah jadi Allah udah maha memberikan ampunan, dikasih itu di Ramadan, bahkan 10 kedua adalah mencurahkan ampunan buat hamba-hamba. Spesial, lebih spesial lagi ya. Betul. Nah oleh karenanya dari ayat yang tadi dibacakan nama kakak, pemirsa simak deh. Ini tadi kenapa kita semua terdiam menyimak lafaz Quran yang begitu indah. Panggilannya ini loh Bunda. Ya, jadi betul-betul halus, nggak membuat orang jadi down, nggak bikin orang jadi pesimis. Beda sama kita. Kita kadang-kadang lidah kita lemes. Iya, punten nih. Yang udah merasa puasanya nggak pernah ketinggalan, yang udah merasa qiyam maulid tiap malam, gitu kan, ngelihat yang mungkin tadinya tukang judi, penjudi lo, pemabok lo, lo pembunuh lo, gitu kan. Ini manusia tuh kadang-kadang, lo pemakan riba lo, gitu kan.
Itu lidah kita kadang-kadang tuh. Makanya kakak ya dijaga ya kemanapun, es kemong pakai roti. Cakep. Kalau ngomong hati-hati. Insya Allah. Nah, ini dari sini kita ambil ilmunya, Bunda. Maaf memberikan ampunan. Pemirsa yang saya betul-betul nyentuh ke hati, Allah nggak manggil dengan perbuatan dosa kita. Allah nggak manggil, hai penjina, hai penjual kehormatan, hai naudzubillah pemabuk, hai penjudi. Panggilan Allah halus. Wahai hamba-hambaku yang udah melampaui batas. Ya Rob, benar loh. Jadi betul-betul ya ini bahasa kan santun banget. Allah nggak sebutin dosa-dosa kita yang padahal Masya Allah kalau Allah buka aib kita, dosa kita ya Rob, berjendela semua di badan. Tapi Allah manggil, wahai hamba-hambaku yang udah melampaui batas, ayo la taqnatu mir rahmatillah. Kamu semua jangan putus asa dari kasih sayangku. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Ada penekanan jami'ah. Sungguh Allah mengampuni dosa-dosa kamu semuanya. Ada kata-kata jami'an. Nah, ikhwafillah, sahabat Metro TV dimanapun Anda berada, ini peluang dengan kali ini kita mengangkat tema dari nama Allah Al-Ghafur, apalagi di Ramadan, ya. Nah, sampai Bunda, makanya baginda Nabi besar kita Muhammad SAW ini sebagai motivasi buat kita semua. Itu kalau kita berziarah ke Raudhah, ya. Nah, ke Raudhah, alhamdulillah di tahun ini Allah panggil Abi 2 kali nih. Maksudnya di bulan ini, gitu kan kemarin. Nah, itu Bapak bisa simak deh. Di situ ditulisan di sebelah Raudhah ada hadis yang bertulisan di gerbangnya itu. Apa katanya di situ? Syafaati li ahli kabair min ummati. Nabi udah kasih informasi, pertolonganku mengambil dari nama Allah Al-Ghafur, syafaatku aku persiapkan buat para pendosa-pendosa besar. Min ummati, dari umatku. Jadi Allah Maha memberikan pengampun dan Nabi sayang banget sama kita. Ini hadis jarang dibacakan, tapi kalau kita simak di saat kita berziarah ke Raudhah di Madinah Al-Munawwarah, itu terpampang Bunda. Hadis Nabi kita Muhammad. Syafaatku aku khususkan buat para pendosa-pendosa besar dari umatku. Allahumma shalli wa sallim. Sudah Allah Maha Pengampun, Iya. Rasulullah juga menjamin memberikan syafaat ya kepada siapa? Kepada yang benar-benar pastinya ya ingin bertobat. Nah ini dia, bertobat dan mengampuni pastinya ya Bi ya. Nah, ada kodenya dalam hadis Bunda, di mana kata Nabi, Allah menerima tobat, batas akhirnya malam yugorgir. Selama nafas kita belum sampai ke kerongkongan. Tuh, coba Allah nunggu sampai Itu begitu batasannya. ya. Ditunggu loh sama Allah. Jadi kita tuh tiap hari harus muhasabah diri ya, Bi ya. Ya. Muhasabah diri apakah hari ini kita berbuat dosa? Pasti namanya juga manusia ya. Gimana caranya supaya kita tuh tidak luput daripada kesalahan dan dosa. Tapi inilah manusia. Tidak pernah luput dari kesalahan dan dosa. Ya, aduh jadi takut kalau ngomong begini ya Bia. Ntar dulu Bunda mau ngangetin masakan dulu ya. Tapi pemirsa juga pasti nih. Ada yang belum bangun juga. Jangan lupa sahur. Ayo. Kita ketemu lagi nanti sesaat lagi hanya di Asmaul Husna. Dipersembahkan oleh Susu Steril 7 Kurma. Dipersembahkan oleh Susu Steril 7 Kurma. Alhamdulillah wa syukurillah. Kembali lagi kita lanjutkan di acara kesayangan kita Asmaul Husna. Tadi kita udah minum. Jangan lupa ya sahurnya dengan makanan yang penuh nutrisi ya. Tidak perlu mewah kok. Ada nasinya, ada sayurnya, ada tahu tempenya, minum air putih yang banyak, atau kurma yang lebih bagus ya Bia. Oke, kita lanjutkan kembali pembahasan kita tentang asma Allah yang luar biasa, Al-Ghafur. Ya Allah, kita sangat butuh sekali ya, sangat butuh sekali ampunan Allah. Dan tema kita hari ini adalah mengampuni dengan ikhlas. Ah, ini yang rada sulit buat manusia. Padahal Allah mah gampang banget mengampuni ya. Tadi Allah sudah bahas di dalam firman-Nya, Allah menunggu ya, menunggu. Tapi kita nih yang penuh dosa ini kadang-kadang sulit banget mengampuni orang lain, memaafkan orang lain, apalagi kita tuh udah sangat tersakiti si milik kita gitu ya. Nah, kadang-kadang pun Bi, mengampuni orang lain susah, mengampuni diri sendiri aja kadang-kadang ada loh yang sulit. Jadi selalu menyalahkan diri sendiri ya dengan kejadian apa misalnya.
ini gara-gara saya, ini gara-gara saya. Akhirnya dia terpuruk. Dia tidak bisa mengampuni dirinya sendiri. Gimana nih, Bi? Ada kisi-kisinya atau kunci-kuncinya supaya kita tuh mudah memaafkan diri sendiri bahwa kita memang makhluk Allah yang penuh dengan salah dan hilaf. Tempatnya salah dan hilaf gitu. Gimana caranya kita mengampuni diri kita agar kita mudah memaafkan orang lain, mudah mengampuni orang lain, dan kita juga mampu untuk mudah sekali bertaubat kepada Allah. Jadi di kesempatan momen Ramadan ini kakak, juga pemirsa sahabat Asmaul Husna, kita harus mendawamkan lisan kita untuk berzikir, membaca istighfar. Ya. Kalau Allah dengan namanya Al-Ghafur, Maha memberikan ampunan, kita sebagai makhluk harus meminta istighfaro, istighfiru, memohon ampun. Apa sebab? Karena Nabi contohkan langsung. Di mana baginda Nabi besar kita Muhammad SAW yang ini kalau kita lihat dalam hadis sahih, Al-Imam Nawawi sampai mengutip fakultu lahu, aku katakan, kata Siti Aisyah kepada baginda Rasul suaminya, gitu. Ya Rasul, waqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar. Ya Rasul, bukankah Allah udah menjamin mengampuni dosa kamu yang lalu dan yang akan datang? Karena ngelihat redaksi hadis sebelumnya, Nabi itu kalau sudah ibadah sampai kakinya pada bengkak. Kemudian sayangnya istri kepada suami mengatakan demikian, kenapa sih ya Rasul sampai gitu-gitu banget? Gitu. Padahal udah pasti dimaafkan. Udah dijamin. Tapi apa jawaban Rasulullah SAW? Ya Humaira, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Wahai istriku yang pipinya rada kemerah-merahan, apa kamu nggak suka kalau aku lebih menjadi hamba yang tahu diri? Nah ini pemirsa, Kelas Rasulullah. ya, dan dalam hadis yang lain diutarakan sampai setiap harinya tidak pernah kurang antara 70 bahkan sampai 100 kali. Dan di saat kita mendawamkan ini Bunda, ya, jaminan dari Nabi, jadi bukan hanya sekedar mau ampun loh. Jaminan dari Nabi, man lazimal istighfara, siapa yang mendawamkan zikiran astagfirullahaladzim, 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 ya, maka itu ada beberapa janji yang Nabi sebutkan. Ya, satu, min kulli daikin makhraja, min kulli hammin faraja, min kulli hammin faraja. Satu, dari kegundahan, kegelisahan hatinya, Allah ganti dengan kenyamanan, tentram. Tuh. Jadi lega. Lega. Ini kan yang dicari loh. Materi nggak menjadi jaminan, tapi ketenangan. Nah yang kedua, wa min kulli daikin makhraja. Dari segala urusan yang sempit, Allah berikan solusi, jalan keluar. Nah ini yang kita pengen juga nih. Keistimewaan dari Asmaul Husna Al-Ghafur, Nabi memberikan jaminan di saat kita mendawamkan lisan kita dengan berzikir, memperbanyak istighfar, maka janji dalam hadisnya Nabi menyebutkan, ja'alallahu laku, Allah menjadikan, ja'alallahu lahu, Allah menjadikan buat orang tersebut rizkinya min haitsu la yahtasib. Masya Allah. Mendapatkan rezeki dari hal-hal yang dia nggak sangka-sangka. Itu baru satu zikir ya. Ya, istighfar. Ayo, sudah berapa banyak istighfarnya pemirsa hari ini? Rasulullah aja minimal 70 sampai 75 ya. Sampai 100 kali. Sampai 100 kali, apalagi kita ya. Jangan pernah lupa nih lidah kita, lisan kita, hati kita untuk selalu berzikir, beristighfar. Nah, itu tadi bijak. Berarti kita sudah bisa menenangkan hati ya dengan zikiran istighfar. Nah, itu mudah memaafkan diri sendiri. Memaafkan orang lain ini yang rada susah. Ya, kalau kita mau mencontoh bagaimana akhlak Nabi akan jadi gampang. Gitu ya, akan jadi mudah. Nah, Nabi kita Muhammad SAW jadi pernah mendapatkan suatu kejadian yang dimana tamu yang memang munafik. Nah, kemudian Nabi menjamu tamu itu, yang lain pada ogah karena ketahuan dijulukinya Abul Batan, bapaknya perut. Nah, begitu tengah malam, mohon maaf, dia udah makanan Nabi dihabiskan, dia buang hajat di kamar tempat Nabi siapkan. Setelah buang hajat, kotor, diam-diam dia kabur. Nah, kemudian di saat di tengah perjalanan udah kabur, dia lupa ikat pinggangnya ketinggalan di kamar Nabi. Akhirnya dia mikir, kalau saya jalan terus, modal saya di situ, uang, senjata. Kalau balik lagi ke rumah Nabi, ya dasar muka tembok. Habis buang hajat, udah ini nggak pulang lagi, datang lagi. Nah, akhirnya dia memutuskan untuk pulang lagi ke rumah Nabi.
Diam-diam dia. Nah begitu dia intip, Nabi lagi ngepel. Nah, Bi, tadi kan udah Bunda nanya, ada titipan pertanyaan nih Bi dari netizen. Kita simak dulu Bi pertanyaan dari netizen ya. Ada pertanyaan nih dari netizen ya. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya Astri. Saya ada pertanyaan. Seandainya nih kita ada teman yang berbuat salah sama kita, terus mereka udah minta maaf nih, dan dari mulut kita tuh udah maafin gitu ya, tapi hati kita tuh rasanya masih ada jengkel gitu atau masih kesel, kayak belum ikhlas gitu maafinnya gitu ya, masih ada kecewa. Nah itu tuh kira-kira gimana ya Pak Ustadz? Apa teman kita ini masih berdosa sama kita karena belum kita maafinnya belum ikhlas gitu, atau jangan-jangan dosanya mereka malah berpindah ke kita? Gimana ya Pak Ustadz? Mohon bantuannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Itu Bi pertanyaannya. Relate banget Bi. Nyambung ya dengan tadi ya. Relate Tapi banget jangan manusia. jangan dulu dijawab nih Bi. Ini waktunya udah sedikit nih untuk kita lanjutkan lagi nanti setelah ini ya pemirsa ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Asmaul Husna. Dipersembahkan oleh Susu Steril 7 Kurma. Dipersembahkan oleh Susu Steril 7 Kurma. Alhamdulillah, balik lagi bersama kami keluarga Ustaz Taufik Rahman di acara kesayangan kita Asmaul Husna. Kita lanjutkan untuk menjawab pertanyaan dari netizen tadi ya. Jadi pertanyaannya tadi Bi, gimana teman saya itu pernah membuat saya kesal. Saya maksudnya membuat kesalahan yang membuat dia sakit hati lah. Terus di mulut sih dia udah maafin, tapi di hati dia masih kayak ada kesel, masih ada dendam gitu. Jadi gimana nih, apakah teman saya masih dosa? Karena saya berarti kan belum ikhlas tuh kalau begitu ya. Atau saya yang jadi dosa malah jadinya. Karena masih kesel juga sama dia, walaupun di mulut ya udah saya maafin gitu, tapi di dalam hati masih kesel. Ya, pemirsa, terutama juga netizen yang bertanya, juga kakak buat kita semua, di saat hati kita masih ada jengkel dengan sahabat kita yang padahal udah minta maaf, maka kita simpulkan, kita jawab itu orang belum ikhlas. Ya, jadi ini berat. Berarti masih berjangkit di hati kita nilai penyakit hati yang namanya al-hasadu, dengki. Mau jadi berbalik ke dirinya Ya. sendiri jadinya ya. Nah ini jangan dianggap remeh. Kakak, bunda juga pemirsa, sahabat Asmaul Husna, di Quran surat ke-26 ayat ke-89. Allah dengan begitu tegas menyebutkan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari begitu besok kita udah meninggal dunia, udah nggak manfaat harta dan anak kita kecuali yang bisa berjumpa dengan Gusti Allah. Berarti diperkenankan masuk surganya Allah orang-orang yang hatinya salim. Salim tuh sehat, salim tuh selamat, salim tuh bersih. Bersih, sehat, selamat dari penyakit-penyakit hati. Nah, netizen yang bertanya, di saat di hati kita masih ada nyimpan kedengkian, SMS, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Ini mohon maaf, jangankan surga, baunya pun gak akan Allah berikan. Dan orang atau teman kita yang udah minta maaf, itu kita jempolin 2 kurang 4-4. Kenapa? Dia udah punya jiwa besar. Mengalahkan egonya, bahkan secara ijab kabul udah minta maaf kepada kita. Dia sudah dimaafkan oleh Allah. Udah ada ijab kabulnya. Jadi tolong tuh, pahami di saat bahasa hadis itu yang, ini hadis Bunda. Mamin muslimaini yaltaqiyani, dan tidaklah dari seorang 2 muslim yaltaqiyani yang berjumpa. Lihat, payatasopahani dan saling bermusopahah. Kalau perempuan nggak perlu bersentuhan begini. Kalau perempuan ya yang bukan mahramnya, tolong cukup begini, gitu kan? Nah, laki-laki, perempuan. Jadi kata Nabi saling bermusopahah. Jadi tangan ngasih, wajah lihat. Ini kadang-kadang ada nih, nah mesti nyimpan dengki. Gini. Ya udah maafin gitu. Nah, bukan. Masya Allah. Bukan begitu. Jadi makna hadis Nabi itu tidaklah 2 orang muslim yang berjumpa dan saling bermusofahah.
Jadi saling berarti saling menatap. Nah, itu ikhlas. Maka yang begitu Bunda, sebelum dua orang ini berpisah, udah Allah gugurkan dosa-dosanya. Allahu Akbar. Ayo, ini sebetulnya gampang sekali ngomongnya ya. Tapi memang tidak semudah dalam aplikasi kehidupannya kayak. Iya. Nah, tapi insya Allah kita belajar hari ini kan. Namanya kita belajar berarti kita harus lebih baik lagi ke depannya. Menjadi hamba Allah yang mudah memaafkan, mudah mengampuni. Dan juga yang minta maaf juga jangan bikin lagi kesalahan yang sama. Kalau udah taubat tuh jangan taubat sambel. Taubatan nasuha, jadi nggak bikin kesel lagi orang gitu kan. Ya kan. Jadi yang bersalah pun minta maaf, bertaubat. Kepada Allah bertaubat, meminta ampun kepada manusia. Juga kita juga jadi mudah memaafkan. Insya Allah bersih hati, enak, tenang, hidup nyaman ya pastinya. Karena Allah juga sudah mengajarkan begitu. Supaya lebih kuat lagi nih kita sebagai hamba Allah yang tempatnya imannya naik turun gitu ya. Supaya yakin bahwa itu tuh nanti bakal tadi udah dijamin sama Allah, yang memaafkan itu udah semuanya dimudahkan sama Allah. Bahkan Allah juga akan mengampuni dia. Ada kuncinya nggak? Kuncinya supaya kita bisa lega banget tuh. Ya, ikhwatillah rahimakumullah. Jadi dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat ke-28, Ar-Ra'd ayat ke-28, ini kunci yang utamanya. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah oleh kamu, hanya dengan berzikir kepada Allah akan menenangkan hati kita. Jadi di saat sekarang kita ngebahas tentang nama Allah Al-Ghafur, zikirannya berarti tiap hari kita jangan kurang istighfar. Ini yang utama Bunda. Nah, kemudian ya untuk memotivasi kita, kita punya target. Ya. Nah, di mana Nabi berjanji di saat bisa ikhlas ya terhadap orang yang udah pernah berbuat salah kepada kita, kita bisa ikhlas betul-betul. Ikhlas itu nggak hanya di mulut tapi sampai ke hati. Maka jaminannya Nabi menjamin masuk surga tanpa hisab. Tanpa hisab, ala tul. Langsung. Ya, apa itu diantaranya? Tadi ta'fu amman zolamaka. Ta'fu amman zolamaka. Kamu bisa memaafkan saudara kamu kepada saudara kamu yang udah pernah nyakitin hati kamu. Aduh, Masya Allah. Nah ini kayaknya sih kalau kita udah punya kunci ini, kita ingat-ingat aja ya kalau ada orang yang nyebelin, ngeselin, bahkan nyakitin gitu ya. Ya Allah, aku juga banyak dosa, aku juga banyak khilaf. Aku pengen masuk surga tanpa hisab. Ya udah, bismillah. Plong, lapangkan. Ya udah aku maafkan, insya Allah. Walaupun mungkin misalnya kadang-kadang kan gelas yang udah retak tuh nggak bisa balik lagi mulus gitu ya. Itu boleh nggak sih kalau gitu misalnya kita udah memaafkan, udah ikhlas, tapi gini nggak bisa balik lagi mesra kayak dulu, akrab kayak dulu. Kalau gitu boleh nggak sih? Hanya sekedar berteman aja, nggak bisa dekat kayak dulu gitu gimana? Ya boleh saja, karena menjaga, mewanti-wanti, tapi tetap nggak boleh nilai kedengkian. Ya, nggak ada dengki maksudnya? Iya, dia WhatsApp kita balas, gitu kan? Iya, dia ketemu dia sapa kita jawab, gitu. Gitu Kak. Masya Allah, luar biasa pelajaran kita hari ini ya. Tentang Allah Al-Ghafur, Allah mau mengampuni. Ayo walaupun susah, tapi kita harus belajar terus ya. Supaya kita menjadi hamba Allah pilihan ya. Allah juga mengampuni kita, menyayangi kita, memaafkan segala kehilapan kita dari mulai kita balik. Sampai nanti Allah panggil kita, tutup mata kita ya. Ajal kita Allah panggil, insya Allah. Dan kita saling memaafkan, mengampuni ya Bi ya. Maafin Bu ya Bi ya, lahir batin. Barakallah. Masya Allah. Kita ketemu lagi nanti ya Kak. Kita lanjutkan lagi di episode selanjutnya di bahasan yang lain. Masih bersama kita keluarga Ustaz Taufikur Rahman di acara kesayangan kita Asmaul Husna. Jangan lupa terus semangat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Metro TV